Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berikut ini kiat-kiat kepemimpinan Extreme Ownership menyelesaikan tugas berat dan sulit. Dirangkum dari komentar-komentar atas buku Extreme Ownership, How US Navy SEALs Lead and Win, karya Joko Willing dan Leif Babin. Baiklah, selamat menyimak tayangan berikut ini. Pertama-tama, apa itu Extreme Ownership? Extreme Ownership merupakan mindset dan prinsip kepemimpinan yang dicetuskan oleh mantan anggota pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy SEAL. Extreme Ownership adalah mengambil kepemilikan mutlak atas segalanya, bukan hanya hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya secara langsung, tetapi untuk semua hal yang mempengaruhi pencapaian misi secara keseluruhan. Jika ada kinerja yang kurang baik, tidak menyalahkan siapapun, tidak membuat alasan, namun sebaliknya menemukan solusinya sendiri untuk memecahkan masalah. Ego dan ambisi diri sendiri dikesampingkan demi misi dan timnya. Berikut ini kiat-kiat kepemimpinan Extreme Ownership. Pertama, ambil tanggung jawab, jangan menghindarinya. Ketika terjadi kesalahan, Anda harus mengambil tanggung jawab, bukan menghindarinya. Anda sebagai pemimpin perlu mencari tahu apa yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki arah tim. Anda harus menunjukkan extreme ownership untuk kinerja yang kurang prima, bukannya menyalahkan anggota tim atau orang lain. Kedua, standar adalah apa yang Anda tolerir. Sebagai pemimpin, adalah kesalahan Anda jika anggota tim Anda menunjukkan kinerja di bawah standar yang disebabkan oleh Anda yang menerima dan mentolerir kinerja yang kurang baik. Jika kinerja di bawah standar diterima dan tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada konsekuensi, kinerja buruk itu menjadi standar baru. Namun demikian, pengenaan sanksi kepada tim tidak perlu langsung diterapkan. Pemberian pendampingan mental perlu dilakukan untuk meningkatkan standar kuantitatif dan kualitatif baru. Ketiga, seluruh anggota tim harus bisa diyakinkan untuk setuju dan mau dilibatkan dalam misi. Untuk melakukannya, semua harus benar-benar mengerti apa dan mengapa tentang misi tersebut. Jika Anda tidak mengerti, itu salah Anda karena tidak bertanya kepada pemimpin di atas Anda. Jika tim Anda tidak mengerti, itu salah Anda karena tidak berkomunikasi secara efektif. Keempat, rencana harus sederhana, tapi bukan berarti mudah. Semakin sederhana Anda membuat rencana, semakin besar kemungkinan anggota tim Anda akan memahaminya. Dan semakin besar kemungkinannya tim Anda akan berhasil. Namun pastikan tim Anda mengetahui perbedaan antara sederhana dan mudah. Pemimpin yang berhasil fokus pada keunggulan, bukan kesempurnaan. Kelima, prioritaskan kemudian eksekusi. Dalam menghadapi tugas berat dan sulit, untuk menyelesaikannya secara efektif, prioritaskan hal yang paling penting dan atasi terlebih dahulu. Kemudian ulangi langkah tersebut untuk hal berikutnya. Sekompeten apapun seorang pemimpin bisa kewalahan jika mencoba mengatasi masalah yang banyak atau menyelesaikan berbagai tugas secara bersamaan. Keenam, berdayakan orang-orang di sekitar Anda. Bangunlah kepercayaan dan komunikasi yang berkelanjutan di antara anggota tim Anda. Percayalah kepada orang-orang di sekitar Anda untuk membuat keputusan di bidang keahliannya. Cek apakah ada bidang keahlian yang perlu Anda pelajari
agar bisa mendelegasikan tanggung jawab dengan lebih baik. Ketujuh, disiplin sama dengan kebebasan. Disiplin membawa kebebasan. Semakin banyak disiplin yang Anda miliki dalam hidup Anda, semakin Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Dengan melakukan mulai dari bentuk-bentuk kecil disiplin diri yang orang lain tidak ingin lakukan atau merasa tidak cukup penting untuk dilakukan, Anda telah menjalankan disiplin dan kendali diri yang akan terus terbangun sepanjang hari Anda. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dulu paparan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.